Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari, BP 19010045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkon Halalan Thoyibah, BP 19010042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haimah Zulfiya dengan nomor BP 19010044. Perkenalkan, nama saya Arya Cendana, nomor BP 19010046. Kita akan membahas tentang pengertian BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan jasa atau barang. Selanjutnya tujuan. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat. Selanjutnya pengelolaan BLU. Sesuai pasal 10 dan 11 PP 23 tahun 2005 dalam hal perencanaan dan penganggaran BLU melakukan beberapa hal berikut. Pasal 10, BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Negara atau lembaga atau rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD dan selebihnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya pedoman akuntansi BLU. Sebelumnya, kita sudah membahas apa itu Badan Layanan Umum dan bagaimana pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya, perlu ditetapkan juga suatu pedoman akuntansi untuk Badan Layanan Umum sebagai pedoman pengembangan standar akuntansi di bidang industri spesifik dan atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum BLU. Tujuan dibuatnya pedoman ini tidak lain untuk acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLU dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia yang dalam diterapkan oleh BLU. Acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLU sesuai dengan jenis industrinya. Pedoman ini menjelaskan gambar umum jenis akuntansi pendapatan, akuntansi biaya, akuntansi aset, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas. Selanjutnya, laporan dan pertanggungjawaban Badan Layanan Umum BLUD menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, akuntansi BLU Universitas. Isu akuntansi universitas perubahan dari BHP menjadi BLU pasca ditolaknya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. Dewasa ini pemerintah memberlakukan seluruh organisasi PTN menjadi Badan Layanan Umum hingga mendorong PTN untuk melakukan pembangunan sistem informasi akuntansi baru. PTN yang mempergunakan pola pengelolaan keuangan BLU PT dengan pola pengelolaan keuangan BLU boleh mengelola dana cadangan sendiri yang bersumber selain dari jasa layanan masyarakat dan APBN atau APBD, juga hasil kerjasama dengan pihak lain, hasil usaha sendiri, hibah atau terikat. Kewenangan ini terdapat di PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan BLU pasal 14 ayat 1, 2, dan 4. Pembahasan kita yang terakhir, implikasi penerapan BLU, keuangan dan anggaran. Dana masyarakat yang diterima di perguruan tinggi tersebut akan menjadi penerimaan negara, bukan pajak. Dengan demikian pengelolaannya harus mengikuti UUD keuangan. Yang kedua, pengelolaan aset. Aset yang dioperasikan
di universitas akan masuk sebagai kategori barang milik negara dan pengelolaannya harus mengikuti aturan yang diterbitkan negara yaitu PP nomor 6 tahun 2006 tentang barang milik negara yang melaksanakan bahwa pengelolaan barang milik meliputi perencanaan, kebutuhan dana penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain. Masing-masing aktivitas tersebut memiliki dampaknya baik secara teknis maupun secara akuntansi pencatatannya. Selanjutnya, pengelolaan piutang dan utang. Pada prinsipnya, pengelolaan piutang BLU mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada satuan unit kerja pemerintahan lainnya dalam pengelolaan keuangan BLU. Dan ini disusun harus berdasarkan PP nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara atau daerah. Sedangkan untuk pembayaran utang BLU, pada prinsipnya juga menjadi tanggung jawab BLU itu sendiri. Pengelolaan utang harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu utang jangka pendek untuk operasional dan utang jangka panjang untuk menutupi modal.